Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 53. Mesra-mesraan dulu. Tangan Sean tetap melingkar di perut Lara yang sedang sibuk memasak makanan sederhana. Wangi harum dari masakan itu memenuhi dapur kecil di paviliun, membuat suasana terasa begitu hangat. Sean menatap Lara dengan lembut sambil menyandarkan dagunya di pundaknya. "Kamu jago masak kok nggak bilang?" tanyanya. Nada suara bercampur rasa kagum. "Kamu nggak nanya," jawab Lara santai, sambil mengaduk masakannya. "Loh?" Lara tersenyum tipis, matanya tetap fokus pada wajan. "Dari waktu kecil aku sengaja belajar sama Bibi di rumah. Aku nggak mau ngerepotin diri sendiri kalau sudah besar. Soalnya waktu itu aku serba sendiri." Ia menoleh sekilas ke arah Sean, menyunggingkan senyuman kecil. "Maaf ya, baru bisa sekarang masakin kamu. Tapi selanjutnya aku mau banget masakin menu spesial buat Mas, biar setiap hari kamu bisa rasakan masakan aku." Sean mendengar cerita itu dengan seksama. Rahangnya sempat mengetat mendengar kata serba sendiri. Namun ia segera menyembunyikan ekspresi itu dengan raut wajah lembut. Ia mengecup pipi Lara pelan. "Kalau kamu merasa tidak repot, saya senang sekali bisa sering merasakan masakan istri saya." Lara tertawa kecil. Tangannya masih sibuk memindahkan masakan ke piring. "Well, sarapan dulu," ucap Lara. Sean melepas pelukan dengan senyum lembut, lalu mengikuti Lara yang sudah lebih dulu berjalan menuju meja makan. Lara membawa makanan kegemaran Sean, yaitu tempe orek, yang ia letakkan dengan hati-hati di atas meja kecil. Mereka duduk bersama di tengah suasana pavilion yang begitu tenang, dikelilingi tanaman hijau dan bunga-bunga yang bermekaran. Angin sepoi-sepoi membawanya aroma segar yang masuk melalui jendela, membuat suasana semakin nyaman. Sean duduk di sebelah istrinya, tak ingin jauh-jauh dari Lara. Lalu Sean memimpin doa dengan suara tenang, penuh rasa syukur atas kebersamaan mereka. Setelah selesai, ia menatap Lara dengan senyum kecil yang khas. "Jadi satu piring berdua saja ya sayang?" pintanya sambil menjauhkan piring kosong milik Lara. Jawab Lara seadanya. Sean tersenyum ketika Lara mulai menyendok nasi dan lauknya lalu memulai menyuapi Sean. Sean menerima suapan dari Lara dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Enak banget," pujinya sambil mengunyah perlahan. Matanya tak lepas menatap wajah istrinya. "Pasti enak dong mas," kata Lara membawakan diri. Mereka terus bergantian saling menyuapi, di sekelilingi candaan kecil yang membuat suasana terasa begitu hangat. Seharian itu dihabiskan dengan kebersamaan yang penuh hangat di sekitaran pavilion. Sean dan Lara menikmati momen-momen santai berjalan di antara bunga-bunga bermekaran, berbincang ringan, hingga bercanda seperti pasangan yang baru saja jatuh cinta. Ketika sore mulai beranjak, suasana menjadi semakin syahdu, dikelilingi hijaunya pepohonan dan suara alam yang seolah melindungi mereka. Ada sesuatu yang membara dalam pandangan Sean. Ia mendekat, membelai wajah Lara dengan lembut, sementara Lara tak bisa menghindari detak jantungnya yang berdegup kencang. Alam bebas menjadi saksi akan cinta mereka yang begitu bergelora. Di bawah naungan langit yang mulai berubah warna, keduanya menyerah pada dorongan hati yang tak terbendung. "Dasar binatang buas," seru Sean kala istrinya di bawah sana. "Belajar dari mana kamu?" tanya dengan suara tercekat, sebab ia tak mampu menahan geletnya cenut di bawah sana. Lara tak langsung menjawab, melainkan menyelesaikan dahulu apa yang sedang ia lakukan. "Cukup sayang, jangan lagi begitu." Ia bawa Lara berbaring di atas tubuhnya. Rona di pipinya kentara sekali terlihat. "Well, jawab pertanyaan saya tadi. Dari mana kamu belajar?" "Kamu dan insting," jawabnya berbisik manja.
Jakun Sean bergerak naik turun kala menatap sorot mata istrinya yang menantang. Insting ya? Gumamnya pelan. Suaranya rendah dan bergetar, membawa nuansa yang membuat Lara semakin salah tingkah. Belum puas dengan jawaban Lara, Sean menggerakkan tubuhnya, menggiring istrinya ke posisi yang membuatnya terkungkung di bawah. Mata Sean yang tajam namun lembut menatap langsung ke mata Lara, seolah membaca seluruh pikirannya. Lalu, insting siapa yang kamu tiru, Diajeng? Tanyanya dengan nada berbisik, membuat tubuh Lara semakin memanas. Aku... Lara kehilangan kata-kata. Wajahnya semakin memerah, sementara jemarinya tanpa sadar mencengkeram bahu Sean. Sean mendekatkan wajahnya. Kamu benar-benar membuat saya gila, bisiknya sebelum menunduk dengan lembut. Lara yang terpesona oleh intensitas Sean hanya bisa membalas. Tubuhnya menyerah pada pria ini. Setiap bisikan membangun irama yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Mereka seperti dua jiwa yang menyatu dalam tarian liar, seakan menjadi satu dengan alam sekitar. Setelah itu selesai, mereka berbaring di bawah rembutan yang dilapisi alas lembut, memandangi langit yang kini dihiasi warna jingga keemasan. Sean tersenyum kecil, melirik Lara yang kini tengah ia genggam erat tangannya. Kamu memang buas, gumamnya sembari mengedipkan sebelah matanya. Lara tertawa pelan. Tapi kamu suka kan? Sure, sweetheart. Pukul 9 malam. Malam itu Lara yang terbangun sendirian di pavilion sebab tertidur selepas sore tadi. Merasa aneh karena tak menemukan Sean di sisinya. Ketika ia hendak memanggilnya, pandangannya tertuju pada sebuah catatan kecil di atas nakas. Tulisan tangan Sean yang khas segera menarik perhatiannya. Diajeng, kalau kamu bangun cepat, saya ada di lapangan basket. Jangan khawatir, ini tidak jauh. Kalau ingin menyusul, saya tunggu. Lara membaca catatan itu dengan senyum tipis. Rasa penasaran mengalahkan kantuknya. Ia segera menyelimuti tubuhnya dengan jaket hangat dan melangkah keluar dari pavilion. Udara malam terasa sejuk, ditemani suara serangga malam yang bersahutan. Dalam beberapa menit berjalan, ia tiba di lapangan basket kecil yang dikelilingi oleh lampu-lampu taman yang remang. Di sana, ia melihat Sean sedang bermain sendirian. Gerakannya lincah meskipun terlihat santai. Mas, nggak ngantuk? Tanya Lara seraya menyadarkan tubuhnya dibakar pembatas lapangan. Sean berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya, lalu menoleh ke arah istrinya. Saya nggak mau mengganggu tidurmu, tapi malam ini rasanya terlalu sayang kalau hanya dihabiskan untuk tidur. Lara tersenyum, melangkah mendekat. Main sendirian kelihatannya nggak seru. Gimana kalau aku temenin? Sean tertawa kecil. Kamu mau main basket? Bisa. Lara mengangkat dagu, pura-pura percaya diri. Gak tahu, tapi kalau mas ngajarin, pasti bisa. Sean mendekati Lara, menyerahkan bola basket padanya sambil tersenyum penuh tantangan. Baiklah, mari kita lihat seberapa cepat kamu belajar, Diajeng. Dengan langkah kecil namun penuh semangat, Lara memasuki lapangan. Sean mulai mengajari Lara cara memegang bola dengan benar. Pertama, kamu harus tahu cara mengontrol bola. Pegang dengan kedua tangan. Jangan terlalu kaku, katanya sambil menuntun tangan Lara agar posisinya sesuai. Lara mencoba mengikuti arahan Sean, tapi bola itu malah terpental dan menggelinding menjauh. Sean tertawa kecil melihat ekspresi kesal Lara. Tenang Diajeng, semua butuh latihan. Sekarang coba lagi. Dengan sabar, Sean berdiri di belakang Lara. Kedua tangannya memegang tangan Lara, membantu mengarahkan bola. Fokus, lihat kering. Kalau kamu melempar terlalu keras, bola bisa meleset. Kalau terlalu lembut, nggak akan sampai. Temukan keseimbangannya.
bisiknya di dekat telinga Lara. Lara mengangguk pelan, mencoba melempar bola ke arah ring. Kali ini lemparannya hampir masuk. Ah, hampir, seru Lara, setengah kegirangan. Sean tersenyum puas. Lihat, kamu hampir berhasil. Coba sekali lagi, tapi kali ini fokus pada gerakannya. Lara mencoba lagi, dan kali ini bola berhasil masuk ke dalam ring. Yes, Lara bersorak sambil melompat kecil, lalu berbalik ke arah Sean. Aku berhasil, Mas. Sean menatapnya dengan bangga, lalu menariknya dalam pelukan. Lihat, kamu memang cepat belajar. Lara tersenyum lebar. Jadi, bagaimana kalau kita bertanding? Sean tersenyum, memandangi wajah ayu Lara yang tanpa polesan make up. Ia menelan salivanya lalu berbisik lirih. Kamu selalu membuat saya frustasi, Diajeng. Lara tersenyum puas, lalu mencium pipi tegas Sean. Maka jadikanlah aku perempuan yang selalu membuatmu frustasi, Mas Sean. Sean mendekat, jari-jarinya menyusuri wajah Lara dengan lembut, dari pelipis hingga dagunya. Kalau itu maumu, saya bersedia. Asal kamu tetap di sini, di sisi saya, katanya dengan suara rendah, syarat dengan kehangatan. Lara merasakan semburat panas di pipinya, tetapi ia menutupi rasa malunya dengan memutar bola mata. Cukup kata-katanya, Mas. Sekarang ayo kita tanding. Sean terkekeh pelan, mengambil bola basket yang tergeletak di lantai. Baiklah sayang. Sean mundur beberapa langkah, memberikan ruang untuk Lara. Ladies freeze. Lara memegang bola dengan percaya diri. Tetapi detik berikutnya bola itu terpental dan melesat ke arah Sean. Sean hanya tertawa sambil menangkap bola tersebut dengan mudah. Kamu memang buat saya frustasi, Diajeng. Tapi saya suka itu. Lara hanya tersenyum sambil memandang pria di depannya. Itu baru pemanasan, Mas, ujarnya sambil memasang wajah garang. Sean terkekeh sambil menggeleng. Baiklah, Diajeng. Tunjukkan apa yang kamu punya, katanya sambil melempar bola kembali ke arah Lara. Lara mengambil bola itu dengan sigap, lalu mulai menggiringnya ke arah ring. Namun setiap kali ia mendekat, Sean dengan mudah menghalanginya. Mas, gak usah serius-serius amat dong, protes Lara sambil tertawa. Sean menyeringai nakal. Tapi kan kamu tadi yang menantang saya, balasnya sambil terus menjaga posisi. Lara mengerutkan dahi, pura-pura kesal. Ya udah, kalau gitu aku pakai cara licik. Dengan cepat ia berlari mengitari Sean dan mencoba menembak bola ke arah ring. Tapi sebelum bola itu sampai, Sean menariknya dari belakang dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Mas, apa-apaan ini? Lara tertawa sambil berusaha meraih bola yang dipegang Sean. Ini cara saya memastikan kamu berhasil memasukkan bola, jawab Sean santai, lalu memindahkan bola ke tangan Lara. Ayo lempar sekarang, Diajeng. Lara digendong Sean dengan posisi menghadap Ri yang jaraknya dekat dengannya. Ia tertawa lepas, lalu ia melempar bola ke arah ring dan kemudian bola itu masuk dengan sempurna. Sean menurunkan Lara perlahan, tangannya masih melingkar di pinggang istrinya. Tuh, berhasil kan? Kalau sudah begini, kamu pasti jadi atlet favorit saya, katanya sambil mencium puncak kepala Lara. Lara menjepit kesal. Laki yang tadi itu bukan usahaku. Jangan bicara. Tiba-tiba Sean menutup mulut istrinya dengan telapak tangannya. Bukan tanpa alasan, insting tajamnya menangkap suara langkah kaki seorang yang mendekat. Ia menarik pinggang Lara memeluknya erat-erat. Sementara satu tangannya ia tempatkan di belakang. Benar saja, salah satu pengawal yang sangat Sean kenal dan memiliki jabatan penting di perusahaannya melangkah mendekat. Rahangnya mengetat karena ia tahu pengawalnya tidak mungkin mengganggu dirinya hari itu, terutama setelah Sean secara tegas meminta agar mereka hanya menghubunginya melalui ponsel jika ada keadaan darurat.
Namun pria yang kini berdiri tak jauh darinya membangkang perintah Sean. Ben benar atas kecurigaannya kepada Dirga. Itulah sebabnya setiap gerak-geriknya selalu diperhatikan dengan seksama oleh Ben. Pengawal itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Tubuhnya tegap dan ekspresinya serius. "Maaf mengganggu Tuan Sean," katanya dengan suara berat. "Ada sesuatu yang perlu segera Anda ketahui. Ini sangat penting." Sean menghela nafas pelan, menatap Lara yang masih berada dalam pelukannya. Ia ingin sekali tetap menghabiskan waktu tanpa gangguan bersamanya. Tetapi jelas, masalah ini tidak bisa diabaikan. Sialnya Lara harus menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. "Kalau begitu saya akan segera kembali ke rumah depan," kata Sean dengan nada tenang. Dirga mengangguk pelan, pamit dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Namun di langkah ketiga, pria itu tiba-tiba berbalik kembali, mengangkat pistol yang disembunyikan di balik jaketnya, dan bersiap menarik pelatuk. Refleks Sean lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia mengeluarkan pistol dari balik pakaian yang disembunyikan di belakang tubuhnya, dan melepaskan 2 tembakan yang mengenai kaki serta tangan Dirga. Tubuh pria itu tumbang ke tanah dengan suara berat. Senjatanya terlepas dan jatuh ke permukaan lapangan. Lara terkejut bukan main. Tubuhnya membeku. Matanya membelarak melihat yang mengalir dari tubuh Dirga. Ia terdiam dalam kebisuan. Syok menyaksikan seseorang tepat di depan matanya. "Mas, kamu..." Lara berusaha berkata, tetapi suaranya terputus. "Shh, dia tidak mati," bisik Sean cepat, mencoba menenangkan istrinya. "Saya hanya menembak kaki dan tangannya." Sebelum Lara sempat merespon, derap langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa pengawal Sean bergerak cepat, mengepung area dan menjaga mereka berdua. 2 pengawal lainnya menyeret tubuh Dirga yang mengerang kesakitan, menjauhkan ancaman dari Sean dan Lara. "Fucking, kalian mengecewakan saya," teriak Sean dengan amarah yang meluap. Suaranya menggema di lapangan, menusuk setiap orang yang mendengarnya. Lara yang benar-benar syok tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis dalam pelukan Sean. Tubuhnya gemetar hebat. Sean mencoba mengatur nafasnya yang memburu, tetapi amarahnya masih berkobar hebat. Ia tidak memperhitungkan hal seperti ini akan terjadi, terlebih melibatkan Lara sebagai saksi langsung menyaksikan keasian ini. Sean memeluk Lara lebih erat, menundukkan wajahnya ke rambut istrinya yang tercium wangi. "Maaf sayang." Sudah ya, don't cry baby. Semuanya sudah aman," bisiknya lembut, mencoba menenangkan istrinya yang masih terguncang. Namun tangisan Lara justru semakin menjadi. Tubuhnya bergetar dalam pelukan Sean. Air matanya tak terbendung. "Mas, aku takut," ucapnya terputus-putus. Suaranya terdengar lirih namun penuh dengan kepanikan. Sean mengusap punggung Lara dengan gerakan perlahan, berusaha memberikan ketenangan meski situasi hatinya sendiri kacau. "Saya di sini sayang. Saya tidak akan biarkan apapun menyakitimu. Tidak akan," ucapnya dengan nada tegas, meski kelembutan tetap terselip dalam suaranya. Dalam situasi ketegangan itu, ponsel Sean berbunyi. Pengawalnya segera memberikan ponsel Sean yang ia letakkan di atas kursi lapangan. "Tuan, Pak Herjuno diculik oleh orang-orang Haryanto. Sementara Ibu Linda dan anak laki-lakinya sudah berhasil kami amankan.